Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tahap warahmatullahi pembentukan kelompok. wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, selamat datang di kegiatan konseling kelompok kita Salam pada pembuka. hari ini. Dan konseling kelompok kita pada hari ini adalah tentang menumbuhkan resiliensi dalam kesiapan menghadapi Penyampaian TKA. tujuan Nah, layanan. anak-anak ibu, tujuan kita melakukan konseling kelompok pada hari ini adalah untuk meningkatkan kesiapan kita, menumbuhkan kepercayaan diri kita, dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif kita tentang bagaimana itu TKA. Nah, Ice sebelum kita breaking. memulai kegiatan kita, nah kita melakukan sedikit permainan dulu. Dan untuk itu ibu minta anak-anak ibu tolong berhadap-hadapan duduknya dengan pasangannya. Dekat, 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 agak jauh, agak jauh, agak jauh, dekat, dekat, agak jauh. Sekali lagi, tangannya di atas. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke atas. Ke bawah, ke atas, ke bawah, tengah. Oke, tepuk tangan dulu. Kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini di sini adalah untuk mengungkapkan Penyampaian segala etika perasaan konseling kita, kelompok apa yang dan kita kesepakatan. pikirkan, apa yang kita rasakan. Nah, bukan hanya sekedar TKA saja, tetapi termasuk juga tentang apa yang kita cemaskan pada saat ini. Untuk itu, sebelum kegiatan kita mulai, di sini kita membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatannya adalah apapun di sini yang kita rasakan, kita pikirkan atau bagaimanapun keadaannya, ibu meminta kepada anak-anak ibu untuk tetap dalam keadaan aman dan nyaman. Nah, segala apapun yang kalian pikirkan dan apa yang kalian rasakan, itu nanti tolong kejujurannya atau keterbukaannya untuk menuliskan semuanya di sini untuk menjadi kita bahas bersama-sama. Dan apapun itu keadaannya, setelah lepas dari keadaan ini, hal tersebut tetap menjadi rahasia kita dalam anggota kelompok di sini. Jadi ketika habis di sini, ya sudah habis apa yang menjadi pembicaraan kita yang ada di sini dan jangan disambung lagi di luar kelompok ini. Anak-anak ibu, sekarang kita akan membahas tentang Tahap TKA, identifikasi apa yang kecemasan dan membuat kebutuhan kalian merasa anggota cemas, kelompok. dan apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi kecemasan tersebut. Pada kertas ini, anak-anak ibu tolong buat di situ tentang apa yang membuat anak-anak ibu cemas tentang TKA ini. Apa yang membuat kalian merasa cemas tentang TKA ini, dan apa yang kalian pikirkan pada saat ini atau apa yang kalian rasakan. Misal, kamu dibacakan apa yang Misa buat Misa? Takut dan cemas kalau nilai sangat rendah, dan takut kalau tidak bisa menjawab soal TKA, dan takut jika soalnya tidak ada yang dipelajari seperti tenang. Oke, Zahra, kamu dibacakan Zahra. Satu saat saya dapat saya diserahkan pelajaran yang disiapkan tidak kepengen soal gunaannya. Tapi tidak bisa menjawab soalnya. Saling mengganggu pikiran, kulikan seseorang atau sekelompok yang tahu akan hidupnya dan meninggalkan. Oke, kalau tentang TKA-nya adalah bahwa tadi takut tidak mampu menjawab soal yang dengan baik, takut gagal dalam menghadapi TKA, dan yang di luar TKA-nya adalah kekecewaan karena beredarnya hal-hal yang tidak benar yang berkembang di lingkungan sosial. Oke. Siapa lagi yang duluan cek ya? Imam. Kita yang Imam. Saya merasa takut dengan ujian TKA karena jika saya mendapat nilai yang rendah atau tidak memuaskan, membuat kita tidak lulus. Ya. Jika saya merasa cemas dengan hal ini.
dan jika TKA ini merupakan hal baru bagi saya. Nah, anak-anak ibu, terima kasih ibu sampaikan kepada anak-anak ibu semua. Di sini kita sudah membuat mengidentifikasi apa yang menimbulkan kecemasan dalam diri kita, baik itu apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan. Yang tentunya itu adalah mengganggu dalam kesehatan kita. Tahap identifikasi Dari yang pikiran anak-anak dan ibu tulis perasaan. tadi, coba kita lakukan identifikasi antara pikiran dan perasaan. Nah, coba kita lakukan pemisahan dari seperti yang Ananda sampaikan tadi pada kertas kuning tadi. Coba dipisahkan mana yang pikiran dan mana yang perasaan. Karena belum tentu apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan itu adalah sebuah kebenaran. Bisa jadi pikiran dan perasaan kita itu adalah sesuatu yang salah, yang tentunya itulah yang akan kita perbaiki. Ayo Imam. Pikiran yang saya pikirkan adalah jika nilai dan hasil dari ujian TKA tidak memuaskan dan tidak baik, bisa membuat saya tidak lulus dan melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Perasaan yang saya rasakan yaitu merasa takut dan cemas dan juga agak merasa panik. Oke, sekarang kita diskusi sama-sama ya. Nah, sekarang ibu tanya Imam, adakah bukti yang sudah ada yang mendukung pikiran Imam tersebut? Apakah sudah ada buktinya? Belum. Berarti masih berupa pikiran negatif saja baru ya. Kalau perasaannya bagaimana tadi Imam? Takut dan cemas. Takut dan cemas? Panik. Takut, cemas, panik karena jika gagal dalam menghadapi TKA. Sementara sudahkah ada bukti yang mendukung hal tersebut? Belum. Berarti kecemasan itu apakah sudah pasti? Kegagalan itu apakah sudah pasti akan Imam alami? Belum. Lalu kalau belum, kenapa kita takut duluan? Ya enggak? Oke, Farel. Pikiran saya adalah tidak mampunya menuntaskan nilai, tidak mampu untuk lulus, dan tidak mampu melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Sementara perasaan saya cemas terhadap pikiran. Oke. Apakah sudah terbukti pikirannya, Farel? Takut tidak lulus. Apakah sudah terbukti tidak lulus? Takut nilainya tidak maksimal. Sudah terbukti nilainya tidak maksimal? Belum. Lalu perasaannya tadi bagaimana? Cemas terhadap pikiran. Cemas terhadap pikiran. Sementara pikirannya belum Pasti. pasti. Ngapain cemas? Iya, makanya cemas duluan. Berarti kita lebih banyak didominasi oleh pikiran-pikiran negatif kita, sebenarnya seperti itu. Lalu kita kok di situ. Tapi apakah itu terbukti? Tidak, belum terbukti. Jadi itu hanya sifat dugaan. Nah, sementara sifatnya dugaan, kita sudah begitu takut, begitu cemas, berapa kira-kira energi kalian yang habis untuk ketakutan atau kecemasan yang belum terjadi sebenarnya. Untuk itu, Ibu akan membagikan kertas Tahap hijau mengubah ini. pikiran Ibu negatif. minta tolong kepada anak-anak Ibu, tolong diubah. Tolong diubah. Apa pikiran negatif yang ada pada diri kalian tadi, tolong diubah menjadi pikiran positif. Pikiran negatif tadi, tolong ubah menjadi pikiran positif. Buatlah misalnya langkah-langkah positif atau pikiran positif yang bisa anak-anak Ibu lakukan yang akan membuat kalian untuk merasa lebih siap menghadapi tantangan yang ada yang kalian pikirkan tadi. Jadi coba diubah menjadi pikiran positif kalian atau langkah-langkah positif yang bisa kalian lakukan untuk siap menghadapi tantangan yang kalian rasakan tadi. Ini kertas, silakan dibuat pada kertas hijau.
kalau sudah kembali ibu tanya kepada yang lebih dulu, siapa dulu imam? Ya, imam. Jadi TKA ini mungkin hanya karena pikiran saya yang membuat saya cemas dan takut. Tapi saya coba menganggap ujian TKA ini sebagai tantangan untuk menguji kemampuan pada hal yang baru. Oke, kita menganggap TKA ini adalah sebagai sebuah tantangan yang harus kita lalui. Oke, sekarang bagaimana cara imam akan menghadapi tantangan tersebut, imam? Dengan lebih giat belajar. Dengan lebih giat belajar. Oke, kita bantu teman-teman kita semua ya. Nisa, Tahap bagaimana cara berbagi, membantu memberi imam masukan dan umpan balik. untuk lebih giat menghadapi TKA? Kalau menurut Nisa, apa yang bisa dilakukan? Terus yang udah imam bagian kembali uang Memberikan penguatan, dukungan emosional. Ya, dukungan emosional. Oke, Zahra. Sementara apa yang bisa kita lakukan untuk supaya kita bisa lebih siap menghadapi TKA dan salah satunya untuk membantu teman kita. kita yang Oke, membahas soal TKA kembali dan mempelajarinya bersama-sama. Ya, oke, yang Anda mengajak imam untuk belajar bersama. sengaja imam belajar bersama. Oke, berarti Mengulangi kegiatan-kegiatan yang kurang berkaitan dengan pembelajaran, jadi banyak melakukan kegiatan produktif seperti meningkatkan kualitas belajar dan memperbanyak amal ibadah. oke, memperbanyak belajar dan meningkatkan ibadah dan mengulangi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Nah, Robita, apa yang bisa kita lakukan agar untuk membantu imam supaya lebih siap menghadapi TKA? Apa itu? Berdoa kepada Allah. Oke, imam banyak masukan dari imam dapatkan. Coba imam ulangi. Mengulang soal kejadian TKA. Doa. Mengurangi aktivitas yang tidak TKA. Betul. Apa lagi? Kita merupakan pemimpin Beribadah. Beribadah. Apa lagi? dari siun. Mengajak membahas soal TKA. Mengajak membahas soal bersama. Oke. Yang dari Nisa belum tadi dibacakan. Apa tadi? Ada. Nija akan memberikan dukungan emosional kepada imam. Memberikan dukungan emosional. Oke. Nah, terima kasih kepada anak ibu untuk bantuannya kepada imam. Silakan dulu. Oke, kita masuk kepada Nisa. Bacakan Nisa. Saya akan mencoba untuk mencari lagi soal apa yang berkaitan dengan TKA agar saya dapat persiapan dan tidak terjadi kesulitan kapan adanya TKA. Untuk itu saya harus bersikap positif dan jangan paniknya. Oke, sekarang Ibu minta Zahra berikan tanggapan bantuannya kepada Mika supaya Mika merasa lebih siap dalam menghadapi TKA tersebut. Meningkatkan kepercayaan diri. Oke, Justina. Betul belajar lebih giat dan segala supaya dia sama teman kita lain. Belajar lebih giat adalah belajar bersama. Oke. Lagi. Jadi Lima. Aduh, kok bisa? mencoba untuk mencari soal kata yang berbeda dengan TKA agar ada persiapan dan dia tidak rugi cemas akan adanya TKA. Untuk itu saya harus bersikap dan sadar supaya tidak kelihatan baiknya. Ya, tadi kan saya gambar lagi. Tanggapan dari saya jika kita hanya menggunakan HP untuk mencari tahu, itu tidak mungkin. Mungkin kita bisa menggunakan HP untuk melakukan membahas soal yang ada disediakan oleh nama tersebut. Oke. Yang bisa? Oke. Sinta. Itu dalam baca TKA. Yang tadi kan tanggapannya kepada Misha.
Bersyukurlah dalam hasil kita A. Bersyukurlah dalam hasil TKA. Oke, Farel. Walaupun tidak Nah, Indonesia Bintang menyampaikan berusahalah semaksimal mungkin apapun nanti hasilnya patut untuk dicuci bisa. Terima kasih kita. Farel ya, Itu bisa ya, Bu. ya. Tetap semangat ya, tetap kayak gitu. Tetap semangat dan diri. Oke, Misha, simpulkan. Apa tadi? Emang belum. Itu lagi. Ini Kawan gengku udah ampun. Saya nanti deh. anggap ujian TKA ini bukan sebagai depan tapi sebagai ujian. Anggap TKA ini jangan sebagai beban, tetapi sebagai tantangan yang harus kita lalui ya Imam. Mantap, ayo simpulkan Misha. Ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman. Terima kasih teman-teman semua sudah memberikan cara yang baik. Ya, terima kasih teman-teman. Apa Bu? Lebih percaya diri, giat belajar, dan mencari soal-soal di HP, dan apa namanya? Tidak menganggap beban. Tidak menganggap TKA sebagai beban. Apapun hasilnya harus bersyukur. Oke, terima kasih Misha. Tepuk tangan dulu untuk semua. Kita musik kepada Zahra ya Zahra. Senang ada dengan perasaan saya akan berdamai dengan kesalahan atau kesalahan mereka dan tidak terbukti. Ada baiknya saya sudah mempedulikan omongan mereka dan membiarkan mereka tenggelam oleh pikiran dan omongan mereka. Oke, nah itu yang disampaikan oleh Zahra. Sekarang kita memberikan penguatan kepada teman kita, memberikan masukan kepada teman kita, ataupun memberikan sesuatu hal yang positif kepada teman kita. Dimulai dari Yohana. Silakan Yohana. Jangan terlalu overthinking terhadap hal yang belum saja terjadi dan jangan overthinking dengan pikiran negatif yang terlalu berlebihan mengantuk menghadapinya. Oke. Makasih Bina. Intinya adalah semangat dan jangan overthinking. Semangat, biarkanlah orang berkata apa, yang penting kita selama kita benar, kita tidak usah takut dengan apa yang kita lakukan. Makasih Bina. Lanjut terapi, berikan tanggapan sih. Jika ingin melawan, lawanlah dengan pikiran dan doa. Oke, jika ingin melawan, lawanlah dengan pikiran dan doa. Boleh dengan pukulan? Berarti tidak boleh. Oh jangan. Oke, makasih Raffi. Jirka. Sudah pikiran, saya yakin saya bisa menghadapi TKA dan bisa meningkatkan waktu belajar saya. Sementara tanda perasaan, saya akan bodo amat dengan terkadang atau fitnah yang beredar dan tidak teruji. Ada baiknya saya tidak mempedulikan omongan mereka dan membiarkan mereka tenggelam oleh pikiran dan omongan mereka. Berikan masukan Bintang. Kita sebagai sahabat, boleh sebagai saudara, boleh sebagai kakak, boleh sebagai abang, boleh. Ya kita menganggap misalnya itu ada, jika seandainya ada kisah yang mengalaminya apa maksudnya kita? Kenapa dia kan pikirannya sama mereka tidak mau kerja dari awal Bintang? Oke, Farel, kita skip dulu. Farel, silakan Farel, berikan masukan. Tetap semangat karena dunia yang banyak ujian. Oke, tetap semangat karena dunia ini memang tempatnya ujian. Ya gitu ya Farel. Mantap sekali filosofinya. Iman. Kita nak lulusnya pemati. Jangan hiraukan perkataan negatif
seorang kepada kita. Oke. Jangan hiraukan perkataan negatif orang lain kepada kita. Anak-anak ibu, mulut itu gampang berucap apapun. Makanya mulut itu lidah tidak bertulang. Apapun kita bisa mengungkapkannya, apapun kita bisa mengutarakannya. Dan banyak mulut, sementara kita cuma satu yang akan menghadapi banyak mulut tersebut. Tentunya tidak akan mampu kita kendalikan. Dah, oke. Sarah, silakan cara berikan Imam udah tadi kan? Udah. Mesya udah tadi? Belum, Mesya dulu. Hadapi semua masalah dengan senyuman. Hadapi masalah dengan senyuman. Kenapa? Karena dengan mengambekan tidak akan menyelesaikan masalah. Oke. Bintang. Jika ada seseorang Oke, jika ada orang lain yang mengomongimu dari belakang, kalau cuma dari belakang berarti kita ada di depan mereka. Nah, berarti cuek aja. Terima kasih Bintang. Nah, Zahra silakan Zahra tanggapi kembali dengan jangan lupa mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang memberikan saran. Selanjutnya saya akan lebih meningkatkan semangat dan tidak mengurangi overthinking saya. Mengurangi overthinking saya melawan dengan pikiran serta doa, menanggapi itu semua dengan senyuman dan tidak memperdulikan omongan orang lain, menganggap itu sebagai angin, serta di dunia ini banyak ujian yang harus saya hadapi dan kita tetap semangat. Oke, terima kasih Zahra. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, anak-anak ibu, jika dimanapun itu adanya, kita tidak bisa sama dengan harus mengatakan orang lain harus suka sama saya. Tidak akan ada orang lain yang akan suka sama kita semuanya. Sebaik-baik apapun kita, pasti ada orang yang suka, ada yang tidak suka. Sebaik-baik apapun orangnya. Nabi Muhammad saja, utusan Allah saja, ada yang suka dan banyak pula yang lebih banyak tidak sukanya. Nah, jika ada orang lain yang ngomongin kita di belakang, kita ambil saja filosofinya seperti kata Bintang tadi. Kalau dia ngomongin kita di belakang, berarti kita ada di depan mereka. Jadi kalau misalnya berdampak ke kehidupan kita itu kayak berdampak buruk ke kehidupan kita jadinya. Dampak yang bagaimana? Misalnya kayak dengan itu kita dimusuhi banyak orang terus kita nggak bisa punya teman dan kita susah bersosialisasi. Kan itu berdampak buruk ke hidup kita. Sedangkan kita butuh teman, tapi teman kita nggak ada yang ngasih sama kita perkara omongan itu. Nah, kalau seperti itu bagaimana menurut kalian? Kalau sementara omongan tersebut memberikan dampak kepada kita, bagaimana? lawan dengan tulisan. Lawan dengan tulisan. Dampak lainnya kayak contohnya kayak kemarin kalau misalnya kita di syuting, jadi kita tuh kayak itu kan bahaya untuk kita, jadi kita nggak punya prestasi di tempat kita berhidup gitu kan. Itu kan, nah gimana kalau misalnya nanti orang lain juga ikut kepo dan ngikutin kita, kan itu berdampak di hidup kita. Coba ya Bu. Nah, menurut kalian bagaimana caranya? Imam? Farel? Kalian aja bingung bagi saya. Bintang? Peticu? Kurang tinggi? Sekian Bu, ya dan nanti Kalau misalnya dengan cara ini makin panjang, Iya. nanti Mesya? ada dia malah ikut komplotan nanti dengan Apa, Bu? kayak tegur. Tegur. Tetap mati itu dong. Bu. Nah, Katakan katakan kepada orang yang lebih berpengalaman terhadap masalah kita dan orang yang berpengalaman itu akan memberikan saran terhadap masalah kita. iya.
Ya. Nah, Di sudah sini kan kaki dicoba? ya. Sudah. Ke siapa? Ke guru BK. Ke ibu. Ya. Nah, ada perubahannya kah? Sepertinya Masih diikuti? tidak. Tidak tahu. Kebetulan mungkin saya tahu orang yang cekik saya atau enggak, tapi setelah itu saya mungkin salah pikir kalau misalnya lebih positif dan mengurangi kecemasan yang berlebihan. Nah, itu juga nanti kepada anak-anak ibu, jika ada sesuatu hal yang sudah di luar kendali kita, kemampuan kita untuk mengendalikannya, kalau sudah tidak mampu kita menghadapinya, ya sudah minta bantuan kepada orang yang lebih bisa di situnya. Kepada ibu pun kita bicarakan kepada ibu, nanti akan kita lakukan mediasi untuk hal tersebut. Nah, jadi tapi jangan sampai kita menambah masalah untuk mengatasi masalah. Gunakanlah prinsip pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, kalau kita selesaikan dengan tinju, apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak, itu ada kepuasan emosi kita saja. Nah, akan lebih banyak lagi kesalahan yang akan kita terima jadinya. Sehingga 4 tahun, 5 tahun yang lalu, walaupun itu bukan salah kita, itu akan semuanya menjadi salah kita. Hanya karena satu kesalahan kita memiliki saja. Jadi, pikirkan sebelum bertindak. Bu, tapi nyoba kalau diatasi, kalau aku kan seru laki gue. Itu kalau diatasi seru itu bu, kadang mesti kan mau lapih no bu. Iya, itu kan kepuasan emosi tersendiri bagi kita, nggak menyelesaikan masalah, tapi cuma kepuasan kita sendiri gitu. Kalau seandainya, saya mau menyelesaikan secara laki-laki, misalnya seperti itu. Jika misalnya ada sesuatu hal yang fatal nantinya terjadi, bagaimana penanggapannya? Masalah selesai, sekolah kita pun selesai. Mau cari ilmunya Oke. Nah, kita lanjutkan kepada Raffi. Yuk, Pindah dulu bu. Pina udah tadi. Alun bu. Balik Pina. Ya, Pina. Pindah. Ya, hal yang positif yang dapat saya lakukan seperti fokus menghadapi TKA dan belajar dengan sungguh-sungguh. Terus mulai membiasakan diri bahwa tidak semua orang itu suka dengan kita. Mungkin ada yang benci diri atau yang lainnya. Fokus terhadap diri sendiri dan mencoba untuk menerima keadaan yang sudah terjadi, yang telah berlalu, karena saya tahu apa yang telah terjadi tidak bisa diubah atau diulang agar itu tidak bisa terjadi lagi. Oke. Berarti intinya adalah belajar dari Salah. pengalaman. Oke, Raffi, berikan tanggapannya, Raffi. Oh, ke tanggapan dari saya mungkin kita jalani saja. Kenapa kita jalani saja? Karena seperti ibarat pohon kelapa yang semakin tinggi, maka angin akan semakin keras untuk menggoyahkannya. Jadi kita tinggal jalani saja. Jika orang itu sudah bosan, dia juga tidak mau untuk mengganggu kita lagi. Oke, bagus Raffi. Jangan ditanggapi, kenapa? Karena nanti akan reda sendirinya. Oke, Pina. Bisa dong, biar fokus lagi kan. Pina, Nah, Farel. Bahasa dulu. Sebentar aku coba memikirin. Iya, baik. Apa? Farel. Tetap semangat saja, jalani hidup kita dan jangan hiraukan orang yang mengganggu kita. Tetap semangat dan jangan menghiraukan orang-orang yang menjatuhkan kita saja ya Farel ya. Cuma, Jangan menanggapi apa yang diomongkan oleh orang lain kepada kita. Jangan menanggapi apa yang diomongkan orang lain kepada kita. Kenapa? Karena mulut orang banyak, sementara kita cuma satu otak kita yang harus menanggapi semuanya itu. Keisha. Sulit kan? Permasalahan hidup saya. Keisha harap.
Oke. Nah, sekarang Bina, itu adalah tanggapan dari teman-teman semuanya. Sekarang Bina tanggapi lagi, Stephen kan kembali dengan ucapan terima kasih kepada teman-teman. Jadi terima kasih terhadap teman-teman saya. Mungkin dari beberapa sangat teman-teman seperti tidak menghiraukan apa yang menjadi masalah ini, tidak terlalu menjadikan masalah yang terjadi. Jadi itu juga Bu. Ya, kita semoga kedepannya saya bisa menerapkan salah satu terima kasih. Ada yang mulai berpikir. Terima kasih Bina, tepuk tangan dulu kita semua. Kenapa? Karena satu masalah adalah masalah juga untuk kita semua. Jadi anak-anak ibu, jika ada sesuatu hal yang mengganggu kepada keadaan kita, jika kita tidak mampu menyelesaikannya, maka kembali lagi minta bantuan kepada orang yang lebih dari kompeten untuk itu. Terima kasih Bina. Terima kasih. Baik, atau Ira, terima kasih. Apa yang Habib ini apa yang harus dilakukan? baik, hal positif yang akan saya lakukan untuk menghadapi pikiran-pikiran negatif saya yaitu yang pertama, belajar yang lebih maksimal untuk persiapan TKA. Iya. Yang kedua, melakukan pendekatan kembali kepada orang-orang yang sudah tidak bertegur sapa atau bermusuhan dengan saya. Yang ketiga, lebih banyak saya lakukan kegiatan positif seperti meningkatkan kualitas belajar dan memperbanyak amal-amal ibadah. Oke, Bintang, berikan tanggapan Bintang tentang hal positif yang akan lebih dapat dilakukan oleh Raffi. Bintang. Ayo Bintang. Sikit lagi Bintang. Mana? Mungkin hal yang dilakukan tidak baik, cuman kita harus banyak mengurangi ego karena mungkin ego yang tinggi tidak disukai oleh banyak orang. Oke, kurangi ego. Bagus. Terima kasih para imam. Skip dulu. Oke, bisa. Jatah shift 3 kali. Itu tuh lah hello loh bahasa apa ya? Oke, Zara. Zara. Yuk, ada gitu. Mungkin menyelesaikan setiap masalah dengan baik, tetapi jika salah satu orang tidak ingin menyelesaikannya dengan baik, maka biarkan saja dan fokus secara dalam diri sendiri. Oke, terima kasih Zara. Dina. Ya, kalau menurut saya masih lebih coba untuk bisa menurunkan ego dan menjadi orang yang lebih pemaaf dan jangan mengutamakan kepuasan ego kita sendiri dan juga memikirkan orang lain. Nah, Raffi, silakan berikan kesimpulan Pi. Ikan juga Iya, Imam. Pemenulan Bintang. Imam dulu. Imam Bintang dulu. Walaupun banyak yang itu tetap mereka meninggalkan Anda sendirian atau menjauhi Anda atau mengambil Anda tetaplah bersabar dalam Oke. walaupun mereka menganggap Anda itu adalah musuh mereka, itu sudah ada tetap fokus dalam diri sendiri. Oke. Fokus pada diri sendiri. Oke. Makasih Bintang. Imam. Mencoba menganalisis mengapa mereka merasa marah kepada kita dan kita merasa marah kepada mereka. Oke.
Nah, Raffi, makasih Mam. Raffi, silakan tanggapi kembali Raffi dengan ucapkan terima kasih dulu kepada tanggapan teman-teman tadi. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas tanggapan teman-teman terhadap pandangan positif saya. Mungkin akan saya sebutkan yang pertama, bahwasanya saya harus menurunkan ego saya. Yang kedua, berbanyak bersahabat. Yang ketiga, jika orang tersebut memusuhi kita, dan jangan kita anggap orang itu seperti musuh dan kita berulang saja. Yang selanjutnya tidak terlalu apa yang disampaikan oleh seseorang. Oke. Terima kasih Raffi dan terima kasih anak-anak itu semuanya. Nah, cuman seperti ini Bina, Zahra, seperti ini anak ya. Terkadang kita berpikir ketika memberikan maaf kepada orang lain itu adalah hadiah untuk orang yang kita maafkan. Memberikan maaf untuk orang lain itu adalah hadiah untuk orang yang kita maafkan. Padahal itu salah nak. Memaafkan ataupun memberi maaf, meminta maaf atau memaafkan itu bukan hadiah untuk orang lain, itu bukan hadiah untuk siapa-siapa, tetapi itu adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Kenapa dikatakan sebagai hadiah? Karena kita lepas dari kebencian, kita bebas dari perasaan dendam, kita lepas dari perasaan tidak nyaman. Nah, tidak enak loh nak ketika kita dalam suatu posisi ketika kita tidak bertegur sama dengan orang lain itu memang tidak enak sama sekali. Dan kalau misalnya permusuhan itu disebabkan oleh organisasi, mohon maaf ibu katakan itu adalah orang-orang yang sangat bodoh yang pernah ibu temui hanya karena posisi atau hanya karena sebuah organisasi. Kenapa ibu katakan seperti itu? Organisasi hanya sampai di situ. Organisasi hanya ketika kalian tamat di sini, organisasi ini habis. Ketika kalian di kelas 3 ini, ketika semester nanti organisasi habis. Tidak ada lagi organisasi sementara persahabatan, pertemanan, kerjasama, kedekatan kalian hilang. Itu adalah hal yang bodoh yang ibu temui. Kenapa itu? Nah, misalnya seperti ini, kita karena suatu posisi kita mentelantarkan yang lainnya. Kalau ibu katakan itu adalah suatu hal yang bodoh. Kenapa suatu hal yang bodoh ibu katakan? Karena posisi itu akan hilang dengan sendirinya. Posisi kita, organisasi kita, kesibukan kita itu akan hilang dengan sendirinya. Sementara persahabatan kita juga hilang. Berapa ketidaknyamanan kita, kemarahan kita, kebencian kita, perasaan tidak aman kita, itu tidak bisa dibayar loh nak. Tapi Bu, kalau misalnya Bu, sebuah organisasi itulah dikatakan hampir kompak, bukan hampir bisa membentuk kekompakan. Tapi ibaratnya Bu, ibarat kayu KKB tadi weh, hampir kamu tadi Bu, kau ada lagi yang ngomong baru Bu, bala dia ngomong Bu. Nah, anak-anak ibu, segala sesuatunya itu tuh yang penting kita satukan lagi visi misi kita. Visi kita apa? Visi kita apa? Adakah visi dalam satu organisasi yang mengatakan di situ akan terjadi visi organisasi adalah melakukan pemecah belahan dalam bermasyarakat, melakukan pemecah belahan dalam bersosialisasi. Adakah visi di situ? Tidak. Apapun visi misinya pasti intinya adalah menjalin kekompakan, menjalin kerjasama. Nah, apapun itu permasalahannya, intinya cuma satu, komunikasi. Intinya cuma satu, komunikasi. Sudahkah dicoba menjalankan komunikasi? Sudahkah dulu? Apa saja usaha-usaha yang sudah dilakukan lah untuk memperbaiki hal itu kembali? Misalnya duduk bersama-sama, sudahkah yang di antara anak-anak ibu di sini itu ketika ada masalah duduk bersama, yang sebenarnya ini bagaimana? Sudah duduk bersama? Sudahkah ketika duduk bersama kita lepaskan embel-embel ego kita ketika kita duduk bersama untuk hal tersebut? Nah, atau adakah ketika duduk bersama kembali kita jalankan usaha kita apa usaha kita kembali ya?
Misalnya duduk bersamanya bukan duduk bersama dalam organisasi. Duduk bersama dalam organisasi bukan ibu katakan itu hanyalah sifatnya formal saja. Sama dengan misalnya di masa ini dan batin ya, ketika di WA disampaikan hal tersebut itu hanya sifatnya simbolis saja. Tetapi yang duduk bersama tersebut adalah ketika ibu berantem dengan Bilbina misalnya, ibu duduk dengan Bilbina mengetepikan ego masing-masing, ibu bicarakan dengan Bilbina apa sebenarnya masalahnya sebenarnya seperti itu. Sudah ada sampai ke itu kan? Nah, berarti belum maksimal bisa yang dilakukan. Tapi Bu, kurang ko kadang-kadang mali-mali ba yung lihatnya bukti lah gue. Na nakikiraan ko di yang ano, nakikiraan ko yang ano. Jadi ano na fokus ka sa titik itu Bu. Nah, sudahkah terisi hal tersebut? Sudah. Sudahkah katakanlah sudahkah dilakukan komunikasi untuk hal tersebut? Misalnya, ibu yakin di hati kita masing-masing ada perasaan misalnya ibu berantem dengan Bina. Di hati ibu itu sebenarnya ibu ingin gimana ya perasaannya supaya bisa berteman lagi. Bina pun seperti itu juga, bagaimana ya supaya bisa berteman lagi. Tapi itu lagi ya dikatakan oleh Farel, dikatakan oleh Imam, dikatakan oleh Bina. Ego kita lah yang menahan kita untuk hal tersebut. Ego, lagi-lagi ego. Nah, atau apa yang tadi lakukan jika halnya menyangkut dengan organisasi, coba cari pihak yang lebih kompeten, misalnya bisa jadi pembinanya, bisa jadi guru BK-nya, duduk bersama melakukan mediasi antara pihak-pihak tersebut. Nah, sudahkah satu tersebut? Nah, Menurut kami satu kan dari perusahaan. Mhm. Tapi melakukan tersebut. Nah, kalau takut apakah ini sudah teruji namanya, Nak? Terbukti terbukti loh. Ya kan masih sifatnya ketakutan, sudah dicoba, sudah terbukti. Belum. Nah, itulah maksudnya kita. Cici era dulu. Nah, tetapi kan belum semuanya sayang Bu. Nah, ketika kita misalnya dalam posisi ini, kita merangkul semua anggota, nah disitulah makanya tidak mudah dikatakan menjadi posisi ini itu mudah, posisi ini mudah, tidak ada yang mudah. Nah, oke, bintang lagi, lihat bintang. Apa saya? Awan kalau siku itu lah. Tidak berkenan dong Ya, siapa orang kita kan kalau sobek, ya bintang. Dalam pikiran positif saya mungkin di situ yang hanya saya pikirkan itu yaitu adalah cemas, ragu dan takut. Itu adalah semuanya hal negatif. Maka dari itu mulai dari kapanpun saya akan giat dalam belajar walaupun ada yang saya kurangi. Oke, ada lebih giat dalam belajar dan hal-hal yang sifatnya itu tidak begitu penting dikurangi. Itu bisa. Farel, tadi kan tanggapan Farel. Maka saya tak tanggapan dulu. Oke, Farel selamat Farel. Oke, terima kasih Imam. Kurangi untuk bermain lagi, setiap fokus untuk belajar. Kurangi bermain fokus dalam belajar. Oke, Isa. Jangan terlalu apa nih kalimat bintang? Aktif ya. Bisa belajar. Enggak, jangan terlalu apa namanya? Sopul. Jangan jaim. Oke, jangan jaim. Sangka. Yakin bahwa bintang bisa. Oke, Gina. Jangan terlalu cepat terhadap dugaan atau perkiraan yang belum terjadi. Oke, jangan overthinking. Belum terjadi kok. Ya, Rafi. Jika kita hanya fokus dalam belajar saja itu mesti tidak cukup. Manusia kan harus sosial. Jika kita tidak ingin kompak dengan seorang, maka orang tersebut mungkin tidak akan membantu kita. Barangkali di orang yang kita butuhkan terdapat kebutuhan yang kita perlukan. Oke, jadi intinya bagus kembali sosialisasi itu dengan baik, hubungan pertemanan dengan baik. Ya bisa. Oke, ya bintang simpulkan bintang.
Evaluasinya Semua apa? tadi itu Bu. Hapus, terus jangan bertema dan jangan jangan terlalu yakin dalam yang sudah yang benar. Enggak bukan yang tidak benar. Oke, oke, terima kasih Bintang. Sebentar Bintang. Ya, Farel, lanjut Farel. Jadi hal positif yang akan saya lakukan yaitu mencoba belajar lebih giat, mencari soal-soal cekal dan membahas soal melalui internet. Tidak cemas lagi dan lebih banyak berusaha. Oke. Nah, Imam, berikan tanggapan ke Imam. Mencoba lebih giat belajar dari sebelumnya. Lebih giat lagi belajar Farel. Iya. Misha, Semangat Farel. semangat Farel. Ya, Zara. Percaya diri. Oke. Lebih semangat ke diri. Lebih percaya diri lagi Farel walaupun sudah tetapi ditingkatkan lagi. Bina. Mantap. Mantap. Usahanya mantap. Dan juga lebih percaya diri ke depannya. Percaya diri soal TK. Iya, percaya diri soal TK bukan soal Farel Ganteng dan Farel pintar itu loh. Emang kan? Oke. Raffi. Lebih banyak introspeksi diri yuk. Introspeksi diri. Bagus. Bintang. Semangatlah dalam belajar. Bersemangat dalam belajar walaupun kita bisa tentu TK-nya susah atau enggak. Kurang loh. Lebih semangat lagi belajarnya Farel kata Bintang. Ya, Farel, silakan ditanggapi kembali dengan ucapan terima kasih kepada teman-teman. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman. Intinya kesimpulannya adalah lebih bersemangat, percaya diri, dan lebih mengembangkan apa kemampuan yang kita miliki. Intinya semua tanggapan yang teman-teman beri memberikan jalan keluar untuk masalah yang ada pada saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, semangat Farel. Tangan dulu. Tahap mengembangkan rencana aksi. Untuk ini, Ibu ingin anak-anak Ibu buat apa rencana aksi yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan? Kapan kalian akan melakukannya? Dan bagaimana kalian akan melakukannya? Apa yang akan kalian lakukan? Kapan kalian akan melakukannya? Dan bagaimana kalian akan melakukannya? Misalnya tadi, saya akan memperbaiki keadaan dengan teman-teman. Nah, itu termasuk apa? Apa yang kalian lakukan memperbaiki hubungan dengan teman-teman? Kapan kita akan melakukannya? Kapan kita akan melakukannya? Saya akan melakukannya nanti ketika podcast nanti saya akan mulai hubungannya kembali misalnya. Nah, bagaimana kalian akan melakukannya dengan cara melakukan berusaha luar? Apa yang akan kalian lakukan? Kapan kalian akan melakukannya? Dan bagaimana kalian akan melakukannya? Udah. Oke, kita mulai dari Raffi. Silakan Raffi. Ya. Nyanyi ada metronom. Apa yang saya akan lakukan untuk terhadap masalah saya ini? Ininya dalam primata ininya memperbaiki kapal yang sudah bocor, yang artinya akan memperbaiki persahabatan kembali. Kapan dilaksanakan secepatnya? Secepatnya itu tidak nasional itu. Kayak apa cuman dua? Secepatnya tidak nasional. Ya nasionalnya secepatnya itu kapan? Jam 4, jam 5, jam 6, jam 12 malam ke kapan? Besok kelas sekolah jam setengah 12 Bu. Besok setengah 12 ya. Berarti besoknya ibu tanya bagaimana sudah sebelumnya. Bagaimana dengan memanggil orang tersebut dan mengajak untuk berdamai dan menyampaikan unek-unek kita sendiri-sendiri. Oke, pasti dilakukan. Ibu tunggu besok jam setengah 12 ya. Perintah Pak Bu. Kalau tidak berarti ingat janji. Berarti setengah 12. Kan ada dicatat di situ ya. Dicatat sini, tempel. Nah, Bintang. Farel. Akan memulai mencari materi di internet mulai dari libur semester. Libur semester? Aja libur masih 2 minggu lagi loh. Mengembangkan potensi diri dengan Terlalu lama itu 2 minggu lagi. Saya akan belajar mencari soal di internet setelah saya menyelesaikan ujian Ujian. hari Jumat. Langsung dilakukan. Oke? Buat di situ Farel. Saya akan melakukannya di hari
Jumat setelah ujian selesai. Karena ujian TKA ini sangat penting untuk sekolah, saya akan mencoba lebih giat belajar setelah menyelesaikan ujian semester 1 ini. Karena waktu untuk ujian TKA ini sudah dekat dan singkat. Oke, terima kasih Imam. Jelas, padat dan singkat. Oke. Nisha. Kalian juga mulai lagi belajar dan mencoba mencari soal-soal. Saya akan mencoba yang sudah ujian. Kapan? Sudah ujian nggak, Pak? Oke. Zahra. Saya akan fokus belajar setelah ujian ini, yakni hari Sabtu, karena ingin fokus terhadap ujian terlebih dahulu. Saya akan berdoa dan fokus terhadap perkembangan diri sendiri dimulai. Oke, bagus Zahra. Lanjut, Bintang. Belajar TK. Kamu bisa kecil. Belajar TKA dengan rancangan waktu agar lebih konsisten. Dapat dilakukan dengan berkelompok agar belajar lebih asik dan bisa mendapatkan informasi baru yang tidak tersendiri. Belajar kerja kelompok TKA dengan teman-teman saya kemungkinan akan bisa dilakukan ketika classmate nanti. Oke, bagus Bina. Jadi tadi ada sebuah permasalahan yang kalian sampaikan dan selanjutnya ada aksi Tahap nyata penutupan, yang akan refleksi, pasti umpan kalian balik, lakukan. dan salam. Nah, untuk itu anak-anak ibu, ketika kita menjadi seorang dewasa, manusia dewasa, maka kita akan belajar bertanggung jawab. Jadi anak-anak ibu, aksi nyata kalian, ibu tunggu, nanti akan ibu tanya bagaimana apakah sudah dilakukan atau belum. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, ibu ingin kalian membuat sebuah refleksi pada kertas ini. Refleksinya adalah apa yang hal positif apa yang kalian dapatkan pada pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak ibu sudah hadir untuk melaksanakan konseling kelompok kita pada hari ini. Mohon maaf jika pada kesempatan kali ini ada salah dalam penyampaiannya. Tapi yakinlah nak, ketika kita berkelompok itu adalah menjalin sebuah persahabatan. Nah, apa yang sudah niat baik yang sudah kalian terapkan pada hari ini, tolong dilaksanakan. Jangan sampai habis kegiatan kita, habis pula niatannya. Jangan sampai seperti itu. Perbaiki hubungan hablum minallah, hablum minanas, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dengan sesama teman, dan hubungan kita dengan alam. Semuanya kita perbaiki supaya kita mencapai manusia yang lebih paripurna lagi. Terima kasih kepada anak ibu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.